Apakah Anda bersedia mempercayai firman Tuhan dan tetap melangkah maju, bahkan sebelum Anda melihat mukjizat yang Anda doakan? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog hari Senin kita. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan singkat. Bagaimana jika Anda mencoba sesuatu 1000 kali dan gagal setiap kali? Sebagian besar dari kita mungkin sudah menyerah jauh sebelum mencapai angka itu, bukan? Tetapi Thomas Edison tidak melakukannya. Edison terkenal karena menemukan lampu listrik yang praktis. Namun banyak orang tidak menyadari berapa banyak percobaan yang gagal sebelum keberhasilan itu terjadi. Dikatakan bahwa ia menguji ribuan bahan yang berbeda untuk menemukan satu yang benar-benar bisa bekerja. Pada satu titik, seseorang bertanya kepadanya bagaimana rasanya gagal begitu banyak kali. Edison menjawab, "Saya tidak gagal ribuan kali. Saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Dengan kata lain, dia tidak mengukur keberhasilan dari hasil yang langsung terlihat. Dia terus berjalan karena percaya bahwa terobosan itu pada akhirnya akan datang. Dan ide itu menghubungkan dengan indah dengan Injil hari ini. Dalam Yohanes bab 4, kita bertemu dengan seorang pegawai kerajaan yang anaknya sedang sekarat. Bayangkan keputusasaan seorang orang tua dalam situasi seperti itu. Pria ini menempuh perjalanan sekitar 20 mil hanya untuk menemukan Yesus dan memohon pertolongannya. Anda hampir bisa mendengar urgensi dalam suaranya. "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Namun alih-alih langsung pergi bersamanya, Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Yesus tidak menolak pria itu. Ia sedang menantangnya. Karena kadang-kadang iman kita terlalu bergantung pada hasil yang terlihat. Kita percaya ketika melihat mukjizat. Kita percaya ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan kita. Tetapi Yesus menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Alih-alih ikut pergi dengan pegawai kerajaan itu, Yesus hanya berkata, "Pulanglah, anakmu hidup." Dan Injil mengatakan sesuatu yang sangat indah. Orang itu percaya pada perkataan Yesus dan mulai pulang. Coba pikirkan sejenak. Ia belum memiliki bukti, tidak ada mukjizat yang ia lihat langsung. Hanya sabda Yesus. Namun ia percaya. Kemudian para hambanya menemuinya di tengah jalan dan membawa kabar luar biasa. Anaknya telah sembuh. Tepat pada saat Yesus mengucapkan kata-kata itu, imannya semakin dalam. Dan Injil mengatakan bahwa seluruh keluarganya akhirnya percaya. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang penting tentang doa. Ketika kita berdoa, kita sering membawa kepada Tuhan daftar panjang permohonan. Memohon kesembuhan, solusi untuk kesulitan keuangan, pertolongan dalam masalah keluarga, atau kelegaan dari penderitaan. Dan tidak ada yang salah dengan membawa kebutuhan-kebutuhan itu kepada Tuhan. Tetapi Yesus mengundang kita pada sesuatu yang lebih dalam. Ia mengundang kita untuk percaya kepadanya. Bukan hanya ketika mukjizat terjadi, tetapi bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Karena hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita tidak selalu mukjizat yang kita minta. Hadiah terbesar itu adalah iman. Iman memungkinkan kita mempercayai kebijaksanaan Tuhan.
Bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi, iman memungkinkan kita beristirahat dalam kasih-Nya. Bahkan ketika hidup terasa tidak pasti. Disinilah kisah Thomas Edison kembali terhubung dengan Injil hari ini. Edison terus bekerja menuju penemuan lampu listrik. Bahkan ketika keberhasilan tidak segera terlihat. Percobaan demi percobaan tampaknya gagal. Namun ia tetap melanjutkan karena ia percaya bahwa terobosan itu pada akhirnya akan datang. Dengan cara yang sama, iman berarti terus mempercayai Tuhan. Bahkan ketika kita belum melihat jawaban atas doa-doa kita. Kadang Tuhan berkata ya, kadang Dia berkata tunggu. Dan kadang-kadang, jawabannya terlihat berbeda dari yang kita harapkan. Namun iman sejati mempercayai Tuhan. Bukan karena apa yang kita lihat, tetapi karena siapa Dia. Dan seperti pegawai kerajaan yang percaya pada perkataan Yesus dan mulai berjalan pulang sebelum melihat mukjizat. Iman kita juga bertumbuh ketika kita mempercayai Tuhan, bahkan sebelum kita melihat bagaimana semuanya akan terjadi. Karena itu, saudara-saudari, dalam waktu doa Anda hari ini, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Apakah saya bersedia mempercayai sabda Tuhan dan terus melangkah maju? Bahkan sebelum saya melihat mukjizat yang saya doakan. Seperti pegawai kerajaan yang percaya kepada Yesus dan mulai berjalan pulang. Iman seringkali dimulai dengan mempercayai Tuhan, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Saudara-saudari terkasih, jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada siapa saja yang mungkin membutuhkan inspirasi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan saya. Dan saya sangat berharap dapat bertemu lagi dengan Anda Senin depan. Dan seperti biasa, tetaplah terbuka terhadap rahmat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan. Terima kasih atas karunia iman. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap mempercayai-Mu. Bahkan ketika kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami, kuatkan hati kami, agar iman kami tidak bergantung pada tanda dan mukjizat, tetapi pada keyakinan akan kasih dan kebijaksanaan-Mu. Ajarlah kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu, dan terus melangkah maju dengan penuh kepercayaan, karena Engkau selalu bekerja demi kebaikan kami. Kami memohon semuanya ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.